Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Aprilianti dari kelas B4 dengan NIM 040403238087. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah psikodinamik dari kelompok 1 hingga kelompok 10. Baik, untuk yang pertama yakni konsep teori psikodinamika. Apa sih konsep teori psikodinamika itu? Konsep teori psikodinamika itu yang menjelaskan hakikat secara menyeluruh perkembangan kepribadian manusia. Terdapat beberapa cabang teori dari psikodinamika, yakni yang pertama teori psikoanalisis. Nah, teori psikoanalisis ini dicetuskan oleh Sigmund Freud, yang dimana arti dari teori psikoanalisis ini yaitu unsur utama mempelajari kepribadian manusia dari segi motivasi, emosi, aspek pribadi lainnya. Nah, di dalam psikoanalisis ini memiliki struktur jiwa, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id, ego, dan superego ini adalah untuk menjelaskan konflik internal pada suatu individu, dan ini adalah sebuah kunci dari sebuah konseling psikodinamika. Untuk yang pertama yaitu id. Id itu dorongan biologis dari manusia atau dorongan dasar manusia. Contohnya saat kita merasa lapar, muncullah dorongan kita untuk melakukan makan. Nah, kemudian ego. Ego itu adalah yang menyusun boleh atau tidaknya suatu sikap. Contohnya itu saat hendak melakukan makan, kita seolah berpikir harusnya yang kita lakukan kan makan ya. Nah, itu tuh makan itu bener gak sesuai norma atau tidak sesuai norma yang berlaku. Kalau kita makan itu benar atau tidak sesuai ego tadi. Kemudian superego itu perilaku yang nampak. Nah, perilaku yang nampak itu apa? Yang bentuk dari apa yang dilakukan oleh id dan ego tadi. Setelah kita memikirkan untuk makan id tadi, kemudian ego itu berpikir, dia tuh kayak kita seharusnya ngapain ya kalau kita lagi lapar. Nah, yang seharusnya dilakukan kan makan. Nah, jadi kita melakukan itu, kemudian yang bukti perilaku nyatanya kita makan itu yang dinamakan dengan super ego gitu. Baik, kemudian saya akan menjelaskan manusia sehat dan tidak sehat. Untuk yang pertama, manusia sehat itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Untuk yang pertama itu mandiri, yang kedua integritas, yang ketiga tangguh, yang keempat terbuka, yang kelima tumbuh dan berkembang. Nah, orang yang disebut sebagai manusia sehat mandiri itu yang bagaimana sih? Ya, orang yang dapat diandalkan, mampu memahami diri sendiri dan orang lain. Kemudian untuk integritas itu kemampuan seseorang ya. Contohnya ini seperti loyalitas gitu loh. Loyalitas. Jadi integritas itu seperti harga diri yang dimiliki oleh kita. Nah, loyalitas itu apa sih? Loyalitas itu kesetiaan. Contoh, kita memiliki kemampuan bahwa untuk loyalitas terhadap pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga yaitu tangguh. Tangguh itu apa sih? Tangguh itu siap menerima segala tantangan dan tidak menyerah untuk sesuatu yang positif yang sesuai prosedur. Untuk yang keempat yakni terbuka atau tidak idealis. Nah, tidak idealis ini bagaimana sih? Tidak idealis itu kita tuh masih haus akan pengetahuan. Jadi kita akan terus mencari wawasan sana sini dan tidak berpaku pada pendapat kita saja. Untuk yang kelima tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini, tumbuh itu dapat diartikan secara emosional, sedangkan berkembang itu secara pengetahuan. Kemudian manusia tidak sehat. Nah, manusia tidak sehat itu yang bagaimana sih? Manusia tidak sehat itu cenderung mengisolasikan diri,
emosinya itu tidak normal, konflik bawah sadarnya yang belum terselesaikan juga. Nah, kemudian bagaimana pandangan Sigmund Freud terhadap psikodinamika? Pandangan Sigmund Freud itu perilaku manusia yang dipengaruhi oleh memori, pikiran, dan dorongan bawah sadar. Kemudian pandangan Erik Erikson terhadap psikodinamika, yakni kepribadian manusia yang terus berkembang melewati usia 5 tahun, dan perkembangan kepribadiannya sangat bergantung pada penyelesaian krisis eksistensial, kepercayaan, otonomi, integritas, dan identitas. Nah, kemudian bagaimana teknik dalam konseling psikodinamika? Nah, dalam psikodinamika terdapat beberapa teknik untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh tekanan psikologis antara alam bawah sadar dan kenyataan yang ada dalam kehidupan individu tersebut. Untuk yang pertama yaitu teknik asosiasi bebas. Nah, teknik asosiasi bebas ini mengungkapkan perasaan secara bebas, ya, apapun itu tanpa dihakimi. Mengungkapkan perasaan konseli secara bebas tanpa takut untuk dihakimi. Nah, untuk yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi itu tuh menceritakan, seorang konseli menceritakan atau menggambarkan sesuatu yang telah terjadi. Nah, pada interpretasi ini konseli itu ceritanya nanti pada teknik interpretasi ini digunakan untuk konseling yang berceritanya alurnya loncat-loncat. Nah, tugas dari seorang konselor ini adalah mengurutkan dari alur cerita yang tidak teratur tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis transferensi. Analisis transferensi itu adalah di mana sesi storytelling antara konselor dan konseli, kemudian kita ambil hikmah dari cerita tersebut. Untuk yang keempat adalah analisis mimpi. Analisis mimpi itu apa sih? Degrasi dari keinginan yang mendalam, gambaran dan harapan kita itu terkadang degrasi dari keinginan yang mendalam, gambaran dari harapan kita. Nah, tapi ada beberapa konseli yang dimana terkadang mimpinya itu sering tidak terjadi dengan konseling seperti betul atau tidaknya gitu. Kemudian yang kedua yakni teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini yaitu dimana teori ini itu membahas mengenai perilaku manusia, mengatasi perilaku manusia gitu. Kemudian macam-macam permasalahan dan teori psikodinamik. Untuk yang pertama yaitu konflik internal, di mana konflik internal ini adalah nilai atau tujuan pribadi saling bertentangan dengan dirinya sendiri. Untuk yang kedua adalah pertahanan diri. Pertahanan diri itu strategi dari alam bawah sadar untuk memberikan perlindungan terhadap diri sendiri.
Jadi Carl Rogers itu mengatakan bahwa konsep diri manusia itu sering tidak tepat secara kualitas yang ada. Kemudian ada kepribadian menurut Carl Rogers itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah organisme, yang kedua medan fenomena, yang ketiga adalah self. Baik, saya akan menambahkan bahwa terdapat beberapa masalah yang ada dalam konseling psikodinamika, yaitu urutan yang pertama itu mulai tingkatan yang pertama itu adalah cemas, yang kedua stres, yang ketiga trauma, dan yang paling atas adalah depresi. Nah, cemas dan stres itu merupakan neurosis, yang dimana arti dari neurosis sendiri itu baru terjadi dan dampaknya tidak terlalu. Tetapi jika trauma dan depresi, mereka disebut psikosis atau yang mendalam. Nah, cemas itu yang bagaimana? Cemas itu seperti bingung mau melakukan sesuatu. Kemudian lari ke trauma. Nah, trauma itu tidak ingin bertemu apapun itu dan sikapnya itu tidak terkontrol. Nah, trauma itu juga bisa mengalami ciri-ciri itu juga bisa untuk cerita itu dia itu tidak bisa, bingung karena mukanya itu terlalu mendalam. Begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pemahaman yang tidak jelas dan berbelit-belit. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.